Hai, hai semuanya. Aku harap kalian semua belum ngantuk ya. Belum sih, saya belum. Oke. Hai, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Johan. Jadi pada malam hari ini saya akan sharing mengenai basic photo editing menggunakan aplikasi di smartphone kalian. Jadi kita akan belajar menggunakan aplikasi Adobe Lightroom, Adobe Photoshop. Jadi cuma kalau di HP itu biasanya Adobe Photoshop ada beberapa. Cuma hari ini saya akan jelasin sedikit mengenai Adobe Photoshop Mix dan juga Adobe Photoshop Fix. Ya, Oke, jadi boleh tolong slide-nya. Oke, next. Oke, jadi what's the difference between Lightroom and Photoshop? Jadi pertama-tama, keduanya itu merupakan software buatan Adobe. Jadi Photoshop itu lebih ke program editing grafis dan retouch foto serta membuat efek manipulasi foto. Sedangkan Adobe Lightroom itu lebih ke retouch foto dan permainan efek warna dengan yang lebih bervariasi. Oke, next. Jadi ini saya menunjukkan sebuah foto yang sudah saya grid. Jadi yang sebelah kiri itu adalah foto yang original dan foto yang sebelah kanan itu yang menggunakan Adobe Lightroom. Jadi kalian itu lebih suka yang mana? Kalian lebih prefer yang mana? Kalian bisa komen di kolom chat ya. Oke, yang pertama, next slide, kita akan membahas mengenai Adobe Lightroom. Jadi Adobe Lightroom itu berbeda ya dengan kamera 360, B612, Snow dan aplikasi filter lainnya, tapi Lightroom itu sendiri kita bisa membuat filter kita sendiri dan menyimpannya di Lightroom-nya kita. Oke. Kalau yang Adobe Lightroom Premium itu kelebihannya adalah bisa digunakan untuk membersihkan objek foto seperti spot removal dan adjustment brush. Oke, jadi ini saya akan langsung share screen. Share screen-nya bisa dimatiin nggak ya? Oke, jadi ya, oke. Jadi Adobe Lightroom teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya warna biru itu yang seperti yang tadi saya bilang, itu yang untuk premium seperti spot removal ataupun adjustment brush, dan di sebelahnya itu ada bagian crop, dan juga profile. Jadi, kalau bagian crop ini teman-teman udah tahu ya, untuk ngatur, untuk motong foto, untuk atur-atur fotonya itu supaya lebih lurus atau bengkokin bisa. Terus kita akan belajar di bagian tab light, tab color, tab effect, dan juga tab details. Jadi di bagian yang pertama-tama ketika kalian mau edit foto, itu kalian cek dulu foto kalian tuh ada masalah apa. Sebenarnya di foto ini udah bagus, cuma kalau di HP saya lihat nih di sisi kiri ini sedikit lebih gelap warnanya, sedangkan di sisi kanan itu udah cukup terang dengan bantuan cahaya matahari. Jadi saya pengen cahayanya itu, exposure-nya itu mau saya terangin. Jadi exposure itu adalah efek untuk menerangkan dan menggelapkan sebuah foto. Jadi saya buat sedikit lebih terang. Oke, I think it's enough. Oke, terus yang di bagian kontras itu adalah efek untuk mempertajam sebuah foto, di mana jika digeser ke kanan, warna hitam pada foto akan semakin hitam, dan kalau misalnya digeser ke kiri, itu warna putih pada foto itu akan semakin putih. Jadi kalian bisa lihat ya di bagian celana, nampak ya? Di bagian celana itu kan, nah, jadi di bagian celana ini kan kalian bisa lihat ada bayangannya. Kalau misalnya kontrasnya itu dinaikin, dia akan semakin gelap. Tapi saya lebih suka kalau misalnya itu dia agak lebih detail dan nggak gitu gelap sih. Terus kalau misalnya di bagian highlight sendiri itu untuk efek untuk menggelapkan atau menerangkan cahaya pada foto. Jadi dia highlight ini dia menangkap semua cahaya pada foto. Jadi teman-teman bisa lihat, kan. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya diturunin tuh cahayanya itu turun, nggak terik sekali. Tapi kalau misalnya dinaikin tuh cahayanya jadi kayak semakin aneh terik juga ya. Oke, jadi saya akan turunin highlight-nya. Next ke bagian shadow. Shadow itu untuk efek untuk menggelapkan atau menerangkan cahaya pada foto. Jadi jika foto kalian tidak lebih terang, kalian bisa menggunakan efek ini untuk menggelapkan cahaya. Tapi karena di sini
saya rasa nggak cukup terang atau gelap sih, jadi saya cuma naikin sedikit. Saya pengen kalau misalnya itu yang bagian belakang, maksudnya bagian rambut belakangnya itu nggak terlalu gelap. Oke, saya akan naikin sedikit. Next, teman-teman, kalau misalnya kalian pengen foto yang faded flat color, itu biasanya kalian bisa naikin shadow-nya dan turunin highlight-nya. Seperti yang sekarang ini saya lagi jelasin faded flat color ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang high contrast atau yang biasa disebut kayak HDR gitu, kalian bisa melakukan yang sebaliknya. Misalnya shadow-nya diturunin atau highlight-nya dinaikin dan bagian kontrasnya itu juga dinaikin. Terus yang kita lanjut lagi ke bagian white. Yang white ini hampir sama seperti highlight, dia menangkap semua yang warna putih atau biasa juga disebut sebagai warna putih. Jadi dia kayak semua warna putih yang ada pada foto ini seperti di wajah ataupun di langit-langit yang warna putih itu dia semakin naik. Jadi karena sudah cukup terang, jadi saya cuma terangin sedikit aja. Terus next di bagian black atau biasa disebut sebagai warna hitam, ini sama seperti shadows ya. Jika digeser ke kanan, fotonya akan semakin hitam dan juga sebaliknya gitu. Jadi black ini lebih ke bayangan pada foto ini ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian leher yang sebelah kanan itu kan ada shadow-nya. Nah, sama yang bagian rambut. Jadi karena saya nggak mau terlalu putih dan nggak mau terlalu hitam, jadi saya naikin supaya Oke, jadi saya pikir ini cukup. Jadi jika foto yang kalian edit itu keterangan, kalian bisa langsung kurangin di bagian exposure-nya. Tapi jika foto yang kalian lihat itu lebih putih, kalian bisa turunin di bagian highlight-nya. Oke, terus next kita akan ke bagian color. Jadi di bagian color ini ada temperatur. Jadi temperatur ini efek untuk mengatur suhu pada sebuah foto. Jadi kalian bisa setiap orang punya taste-nya masing-masing ya. Kalian lebih suka foto yang dingin atau foto yang hangat. Saya lebih suka foto yang warm gitu. Jadi saya lebih pengen kalau misalnya fotonya dibuat ke lebih kuning gitu. Kalau misalnya kalian turunin itu jadi minus itu fotonya jadi lebih cool tone gitu. Terus kalau misalnya untuk bagian tint itu adalah bagian ke hijau atau ke merah. Karena saya pribadi saya nggak suka warna hijau. Karena saya merasa kalau misalnya warna hijau itu buat kulit kita itu jadi kayak kecil gitu sih. Jadi saya cuma naikin sedikit aja warna merahnya. Next di bagian vibrance, sebenarnya vibrance dan saturation ini hampir sama ya. Cuma menurut aku vibrance ini lebih soft. Kalau misalnya bagian saturation ini agak lebih mencolok gitu. Jadi ini saya naikin vibrance-nya, kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi dia kalau misalnya dinaikin vibrance-nya, warnanya itu memang lebih intens gitu. Sedang kalau misalnya saturation yang dinaikin, warnanya itu jadi lebih mencolok gitu. Oke, jadi vibrance-nya ini saya buat jadi sedikit aja sih. Terus yang untuk saturation saya turunin karena kalau pengen foto yang estetik gitu nggak usah terlalu mencolok sih warnanya. Oke, next kita akan lanjut ke bagian efek. Jadi di bagian efek ini ada texture. Texture ini gunanya untuk mempertajam atau tidak tajam tekstur pada foto. Jadi kalian bisa lihat, misalnya di bagian rahangnya. Jadi karena saya pengen lebih mempertegas definisi rahangnya, saya buat lebih cuma kalau misalnya lebih terang itu rambutnya jadi kurang bagus gitu. Jadi saya cuma taruh sedikit. Dan untuk clarity itu ada kejelihan. Jadi kejelihan itu jika digeser ke kanan itu wajahnya itu jadi kayak gini. Jadi kayak gimana ya, nggak jelas gitu. Cuma kalau kalian yang punya pori-pori besar, kalian bisa pakai clarity ini untuk tutupin pori-pori kalian. Oke, next di bagian the haze. The haze itu efek untuk membuat kabut pada foto. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi foto kalian itu jadi kayak ada kabut-kabut warna putihnya gitu. Tapi kalau misalnya digeser ke kanan, kabutnya itu jadi kayak lebih dark gitu fotonya. Oke, vignette itu adalah bayangan di sebelah sisi kanan kiri seperti ini. Oke, bisa lihat ya perbedaannya. Jadi kayak ada bayangan di sebelah sisi kanan dan sisi kiri. Oke, karena saya agak butuh. Next ke bagian grain. Grain ini biasa di iPhone ini ada pakai grainnya, tapi grainnya itu nggak banyak. Grain itu semacam titik-titik, tapi itu supaya fotonya itu terlihat lebih vintage gitu. Saya pribadi ini saya buat ya supaya teman-teman bisa lihat jelas.
Jadi fotonya ini jadi ada titik-titiknya. Size untuk seberapa besar grain titik-titik yang kamu mau. Kalau misalnya saya besarin, nah dia semakin besar titiknya. Roughness ini ke apa? Roughness ke ketebalan kayak lebih kasar gitu. Oke, karena saya nggak suka yang terlalu banyak grainnya, makanya saya kecilin. Oke, saya hampir lupa. Tapi saya next dulu di bagian detail. Situ ada sharpening, biasanya untuk mempertajam foto. Oke, jadi di sini kalian bisa tajamin foto kalian dan sebagainya. Jadi biasanya yang lain-lain saya nggak gitu pakai lagi sih. Terus saya hampir lupa di bagian mix color itu adalah di sini kita bisa ubah warna foto yang kita mau gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada banyak warna ya. Ada warna merah, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, dan magenta. Jadi di sini hue ini dia menangkap warna yang ada pada foto. Jadi semua, misalnya saya di warna merah nih, saya klik yang hue-nya, saya bisa buat yang semua warna merah atau warna oranye itu bisa lebih merah ataupun bisa lebih oranye. Jadi saya pribadi saya karena consider sama bibirnya saya buat lebih merah gitu biar nggak aneh. Terus saturation itu seberapa pekat warna merah yang pada foto. Jadi saya buat lebih gelap karena saya nggak suka yang agak orange. Terus yang luminance ini adalah kayak misalnya kalau misalnya kalian turunin itu warna merahnya itu jadi lebih dark. Kalian bisa lihat di sisi bagian bibir itu bibirnya itu jadi makin dark gitu. Sedangkan kalau dinaikin dia jadi kayak pink yang ngejreng gitu. Jadi saya akan turunin. Terus yang saya nggak jelasin lagi nextnya karena itu kita akan mempersingkat waktu dan waktunya nggak cukup. Biasanya yang untuk orange itu untuk warna kulitnya kita. Jadi bisa dibuat lebih tan gitu. Tapi saya nggak gitu suka tan. Terus yang untuk yellow biasanya untuk deteksi layar atau dinding di foto kita. Jadi untuk green itu hue-nya diturunin supaya yang nggak warna hijaunya itu nggak terlalu strong gitu. Oke, saya harap teman-teman sampai sini mengerti. Terus next, teman-teman kalau misalnya biasa foto kan nggak pernah itu sekali, pasti namanya 2 kali atau 5 kali bahkan banyak. Kalian itu bisa, misalnya kalian pengen edit 2 foto, kalian bisa langsung copy settings, terus nanti ke foto selanjutnya kalian paste setting aja. Terus kalian teman-teman juga bisa create preset. Jadi kalian teman-teman langsung klik di tombol tiga titik itu di bagian atas, kalian klik preset, terus kalian tulis namanya, rename si bebas. Oke, yes. Jadi teman-teman udah bisa pakai presetnya di foto lain menggunakan preset yang tadi. Oke, tapi nggak semua preset itu bisa sama ya ke setiap foto. Misalnya foto yang ini, dia hasilnya itu bakalan berbeda. Jadi kita perlu otak-atik lagi karena setiap foto itu cahayanya beda, warnanya beda, objeknya berbeda. Oke, next. Lightroom udah selesai. Bisa tolong share screen, Bu. Next PPT. Oke, next. Nanti kita akan saya akan jelasin sedikit mengenai fix and mix. Next. Nah, jadi di sini kita akan belajar menggunakan Adobe Photoshop Fix yang dimana kalian bisa lihat ya, yang di gambar pertama itu kan ada 3 orang, terus dihilangin jadi 2 orang. Kenapa dihilangin? Karena dia cuma muncul kepalanya aja, jadi kan fotonya kan kurang bagus. Jadi orangnya bisa dihilangin gitu. Terus next di yang sebelahnya kalian bisa lihat di sana itu waktu dia di foto belakangnya kan ada objek. Ya memang sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, cuma kalian kalian yang bisa terlalu perfeksionis yang mau hilangin itu bisa. Terus next slide. Terus ini menggunakan Adobe Photoshop Fix. Jadi di foto yang pertama paling kiri itu mungkin nggak jelas ya. Oke, ini aku share screen-nya. Gimana ini? Oke. Nah, jadi untuk yang ini, jadi kan matanya kan tertutup.
sebenarnya semuanya udah oke, gayanya udah oke, mulutnya udah oke, semuanya udah oke sih. Cuma sayangnya matanya itu tertutup. Terus yang next itu oke juga, cuma senyumannya itu kaku. Jadi saya pengen ambil mata yang ini, terus saya masukin ke sini gitu. Jadi di sini kita menggunakan Adobe Photoshop Fix. Oke, kita langsung ke prakteknya. Oke, nah untuk yang ini, jadi saya akan jelasin sedikit di bagian liquify itu kalau di bagian warp-nya itu kalau kalian mau kecilin pahanya bisa, kalian bisa pakai warp. Oke. Terus bagian swell itu untuk lebih menggembung dia. Jadi misalnya ini nih, misalnya perutnya kalian mau kecilin, kalian tinggal naikin ke atas, kalian touch, terus kalian naik, kalian naik. Nah, jadi kayak gitu sih. Tapi terus bagian tour itu untuk gini sih. Ya, sebenarnya nggak terlalu pakai sih. Cuma saya hanya sedikit menjelaskan. Terus di bagian healing, jadi biasanya saya kalau mau hilangin objeknya, saya tuh pakai clone stamp. Jadi misalnya ini nih, saya mau hilangin cowok ini ya. Kalian harus sesuaikan dengan latar yang nyatanya. Jadi ini kan source-nya kan awan nih. Ya. Nah, jadi ini kan awan. Jadi saya tinggal ngelitat saja. Terus kalau kalian pengen nih, kalian ambil dari yang sebelahnya, kalian tinggal. Sebenarnya kalau mau edit ini sih benar-benar butuh kesabaran yang super sih. Jadi karena keterbatasan waktu, saya nggak jelasin lebih detail, cuma nanti hasilnya itu kan seperti ini. Jadi loading, oh my god. Nah, jadi semua orang yang ada di belakangnya itu hilang. Jadi kayak ya pantai itu milik kita sendiri. Next ke bagian Adobe Photoshop Mix. Oke. Nah, jadi di sini untuk yang tadi saya mau ambil matanya untuk saya taruh di foto yang ini karena saya pikir foto ini lebih bagus daripada foto yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya tinggal di bagian cut out, ya. Oke, coba saya ambil foto lain dulu. Why? Wait ya guys, saya ambil fotonya. Oke, jadi saya ambil foto yang bagus dulu. Terus saya I don't know why guys, this can work. Jadi biasanya saya jelasin aja ya, sorry sebelumnya karena saya nggak tahu kenapa ini. Biasanya saya pakai cut out, terus saya pilih matanya, terus saya masukin ke mata yang ini. Oke, mungkin lain waktu saya akan jelasin. Sorry banget, tapi untuk hasilnya yang udah saya gabungin itu akan jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah foto yang udah digabungin dari foto yang mata tertutup tadi dengan yang mulutnya itu. Oke, mungkin Oke, teman-teman, jadi mungkin itu aja. Aku harap kalian mengerti. Aku pengen boleh ke yang last slide nggak? Oke, jadi sebenarnya dalam editing itu nggak ada rules yang pasti ya dalam edit foto. Yang tadi aku cuma kasih tahu kalian supaya kalian waktu kalian
download apps-nya, kalian tuh nggak kebingungan lagi, tapi kalian udah kayak tahu-tahu gitu, nggak coba-coba lagi. Terus yang kedua, setiap foto itu memiliki lighting dan objek yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, nggak semua foto itu warnanya itu sama, objeknya itu sama, dan sebagainya. Terus kalau misalnya mau editin orang yang hilang itu, semakin besar objeknya, maka semakin susah untuk diedit. Dan next, untuk setiap orang itu memiliki taste-nya masing-masing. Jadi mungkin taste saya tuh saya lebih suka foto yang warm, mungkin berbeda dengan kalian. Mungkin itu sih. Thank you semua. Untuk yang mau kasih pertanyaan, Oke, yang pertama itu apa kegunaan curve warna di Adobe Lightroom dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, wait ya. Aku coba cek dulu ya. Adobe curve. Oh, ini biasa. Ini saya belum ada pelajari sih. Cuma kemarin saya ada lihat bahwasanya dari curve itu juga bisa edit warna. Nggak perlu yang kayak tadi kan saya kan manual. Kalau misalnya itu dia langsung kayak dia nggak nampak sih. Tapi dia kayak ada garis gitu, terus dia bisa diturunin warnanya atau bisa juga dinaikin sih. Saya sebenarnya belum terlalu mempelajari di bagian curve ini. I'm so sorry guys. Terus untuk next pertanyaan, apa perbedaan Photoshop fix dan mix, dan Cici lebih prefer yang mana? Terus kalau yang fix tadi, yang fix itu kan memperbaiki. Jadi dia kayak memperbaiki. Jadi kayak tadi dia hilangin objek. Sebenarnya fix itu lebih ke hilangin objek. Sedangkan mix dia itu campur. Jadi dia pakai dua foto, tapi yang kayak tadi yang mata itu tadi. Misalnya matanya satu tertutup. Terus saya pengen ambil foto yang lain, tapi saya edit matanya doang, saya ambil matanya doang untuk dimasukin ke mata yang foto yang matanya tertutup tadi. Oke. Terus yang ketiga, untuk membuat foto yang estetik menggunakan tone yang gelap. Solusi untuk warna kulit yang hitam gimana? Biasanya itu bisa dipakai di bagian yang orange ya. Wait ya. Atau aku share screen aja, wait ya. Oke, jadi kalau misalnya yang kulitnya gelap, itu biasanya dapat diatur di bagian color mix yang bagian orange ini. Oke, tapi sebenarnya di Lightroom itu pun kadang kalau misalnya di set satu, nanti yang lainnya kegeser. Jadi nggak bisa kayak misalnya saya yang kulit putih ini, saya mau hitam, saya langsung hitam nggak bisa juga. Tapi biasanya ya di bagian luminance sih, saya biasa ubahnya di bagian luminance. Di bagian orange, terus hue-nya ini kalian bisa pilih kulit kalian tuh mau lebih kuning atau lebih ke merah gitu. Terus saturation nih supaya kulit kalian nggak terlalu merah, ada sedikit gelap, kalian bisa turunin saturation-nya atau luminance-nya. Kalian mau lebih terang kulitnya, kalian bisa terangin gitu. Jadi itu sih tergantung foto kalian ya. Kayak di foto ini dia kan wajahnya kan udah gimana ya, udah terkena sinar matahari banget. Jadi saya nggak pengen kalau saya mau putihin pahanya, tapi wajahnya itu jadi putih banget gitu, ya. Oke, ya. Next, Cici sering pakai split tone. Kalau sering itu biasanya buat apa ya, Ci? Wait ya. Oh, kalau kemarin aku ada lihat kalau split tone ini sama kayak misalnya highlight dan shadow ya, tapi lebih ke warna gitu. Jadi, wait ya, ini aku share screen lagi. Screen. Oke, jadi misalnya ini adalah split tone di bagian efek. Jadi kalau misalnya ini kita bermain di highlight dan juga shadow. Jadi kalau misalnya kalian makin naik itu lebih ke merah gitu, kalian bisa langsung lihat warnanya di sini sih. Kalau misalnya lebih kuning, lebih hijau, lebih biru. Kalau misalnya dia semakin ke atas, dia itu jadinya lebih apa?
lebih intens, warnanya lebih intens. Dan kalau misalnya untuk sebenarnya ini kayak instannya highlight dan shadow sih. Jadi kalian nggak usah satu-satu untuk ke color mix, tapi kalau kalian pakai ini juga bisa. Terus untuk shadownya itu kayak misalnya ya. Nah, shadownya itu hampir sama sih kayak tadi aku bilang, yang shadow itu menangkap yang kayak warna hitam ini, yang ini misalnya bayangan ini. Ya ditangkap. Jadi ya mungkin itu sih. Tapi sekali lagi saya belum terlalu mahir di Adobe Lightroom ini. That's all. Ada pertanyaan lagi gak ya? Ci, kalau pakai VS Code apa kekurangannya ya? Kemarin aku pernah pakai VS Code, cuma kalau VS Code itu dia kayak yang kalau ada ikut foto workshopnya Wendy, sepertinya dia pakai VS Code sih, dia lebih ke dark gitu. Tapi saya kurang tahu juga. Tapi kalian bisa searching kalau misalnya Adobe Lightroom itu, kalau misalnya kalian mau belajar, Adobe Lightroom udah paling oke sih untuk filternya. Jadi kalau kalian mau mendalami, saya lebih prefer kan belajar yang Adobe Lightroom gitu. Yeay. Ada yang mau nanya lagi? Masih typing sih. Kita tunggu 2 menit lagi lah ya. Kalau belum selesai typing, di Adobe Lightroom beda yang sama desktop ya, sama bagusan yang mana sih? Sejujurnya saya belum pernah pakai Adobe Lightroom di desktop, karena saya pikir kalau di desktop itu pasti lebih mahwana. Saya lebih suka yang instan, waktu selesai foto langsung edit. Jadi saya belajarnya di yang HP sih. Jadi saya belum pernah coba yang di desktop. Oke, itu aja sih pertanyaannya guys. Untuk teman-teman semuanya, thank you buat yang udah ikutin workshop ini dari minggu pertama sampai minggu kedua. Untuk selanjutnya yang pengen tanya-tanya lebih lagi mengenai video, public speaking, dan sebagainya yang udah dijelasin, teman-teman bisa ikutan CG, kita sama-sama belajar, seriusan. Aku itu kalau itu CG itu saya belajar banyak sih dari CG. Kepribadian saya diubahkan, karakter saya diubahkan. Jujur saya dulu orangnya introvert banget, tapi sekarang ya udah mending sih, meskipun nggak langsung apa gitu kan. Terus saya juga belajar gimana ya? Saya belajar gimana caranya bersosialisasi dengan orang-orang dan mengasah talenta saya lebih lagi itu di dalam CG. Oke, mungkin itu aja sih untuk teman-teman semuanya. Wendy ada tambahan, Bo? Oke, saya mau tambahkan beberapa ada sih. Yang pertama nanti presets-nya akan di-send di grup, jadi kalian boleh download ya. Saya akan allowing untuk 1 minggu ke depan. Jadi kalian boleh pilih preset mana yang kalian mau, kalian boleh download. Terus atur aja settingnya di HP kalian, karena ini preset merupakan preset HP. Jadi downloadnya pun harus dari HP untuk pakai presetnya. Terus untuk presetnya tersendiri, itu udah di setting. Jadi kalau kalian rasa misalnya warnanya kurang cocok atau apa, kalian boleh pakai tips-tips yang diberikan Wina. Karena mungkin presetnya terlalu terang, kalian boleh setting. Terus kalian ubah kontras brightness-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk tadi ada pertanyaan yang beda mobile sama desktop ya. Nah, saya udah pernah pakai yang desktop. Yang desktop itu lebih detail ya, dia bisa curve. Kalau kalian ada pakai Photoshop, dan Photoshop itu bisa curve namanya. Tapi kalau di Lightroom dia lebih detail curve-nya. Jadi
curve itu kita bisa menentukan kontras sama brightness-nya itu bisa lebih sesuai daripada yang disetting lewat HP. Kalau disetting lewat HP kan brightness total semua satu layar gitu ya, satu foto gitu. Kalau di curve dia enggak, dia warna-warna tertentu, keterangan tertentu yang akan diubah gitu. Jadi bisa kalian mau men-setting untuk mataharinya lebih terang, bukan bagian latar, bukan bagian misalnya dari foto pantai ya kan, di sebelah matahari itu dari sebelah kiri kan. Nah, misalnya kalian mau setting dari semua mataharinya, kalian bisa setting dari curve-nya. Nah, itu aja sih untuk workshop hari ini. Thank you semua yang udah join. Dan yang belum join CG, we welcome you to join CG. Nanti kami akan chat kalian dan kami akan encourage kalian untuk join Connect Group, karena Connect Group itu dimana kalian bisa bertumbuh, bukan hanya skill tapi karakter, bukan hanya sebatas curhat tapi kita bisa saling membangun. Itu aja sih. Thank you, God bless you. Udah boleh leave, kita doa dulu ya. Tuhan, thank you, kami sudah siap connecting dan workshop. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari, apa yang kami dapat memberkati orang lain, bukan hanya sebatas kami mendapatkan skill dan kami pakai sendiri, tapi kami dapat memberkati orang lain. Mungkin kami dapat memakainya untuk daerah pekerjaan kami, untuk studi kami dan lain sebagainya. Tuhan, thank you buat ilmu dan buat pengetahuan, karena kami tahu kalau misalnya pengetahuan itu berasal dari Tuhan dan kami mau pakainya juga untuk Tuhan. Thank you di dalam nama Yesus yang sudah siap berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Bye bye, God bless you. Untuk panitia jangan live dulu ya. Thank you.